Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Gioswara, NIM 21016039, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dalam bentuk PowerPoint untuk memenuhi tugas teori pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Materinya yaitu bab 5 tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Yang pertama, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. A. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Yang dimaksud dengan psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879 atau sebelum masa Hun. Menurut Sutherland, pada tahun 1984 paling kurang ada 5 aliran psikologi tradisional, yaitu: yang pertama, psikologi masa humanistik klasik. Yang kedua, psikologi reformatif. Yang ketiga, psikologi zaman realisme. Yang keempat, psikologi zaman rasionalisme. Mengingat keterbatasan ruang gerak, hanya ditampilkan 3 orang tokoh, yaitu Francis Bacon, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Metode tata bahasa terjemahan. Metode tata bahasa dan terjemahan adalah metode yang digunakan untuk memahami aturan-aturan tata bahasa dan kosakata dalam pemeroleh bahasa kedua dengan bantuan bahasa pertama yang telah dikuasai. C. Metode langsung. Metode langsung yaitu suatu cara menyajikan materi pembelajaran bahasa asing di mana dosen atau guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tidak menggunakan bahasa mahasiswa atau siswa sedikit pun dalam mengajar. 2. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. A. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Tokoh penganjur psikologi behavioristik cukup banyak. Masing-masing tokoh juga cenderung menggunakan binatang yang berbeda untuk merumuskan teorinya. Skinner misalnya menggunakan tikus, Pavlov menggunakan anjing, Denis menggunakan kecebong, dan sebagainya. Meskipun demikian, terdapat keseragaman konsep di antara beberapa tokoh. Oleh sebab itu, dalam bab ini hanya diungkapkan pandangan 3 orang tokoh, yaitu L. Thorndike, Ivan Pavlov, dan Skinner. B. Metode audiolingual. Metode ini dikenal dengan berbagai nama, antara lain oral method, Neo-Keu, audiogonal habit theory, functional skill strategy, dan nama audiogonal method pertama-tama diperkenalkan oleh Brock pada tahun 1964 di Suggestopedia. Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh George Lozanov, seorang pakar psikologi, namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Menurut Stefik, pada tahun 1976, Suggestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran diturunkan dari sugestologi, yang oleh Lozanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telah terhadap
terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik. Penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasil belajar itu sendiri. Kognitivistik lebih mementingkan proses pembelajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respona. A. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. Yang pertama, Jean Piaget. Yang kedua, David Ausubel. Yang ketiga, Jerome Bruner. B. Metode alamiah. Metode alamiah ini berbeda dari metode langsung. Perbedaan itu terutama terletak pada pandangan para penganjur metode alamiah yang tidak menyetujui penggunaan monolog guru, pengulangan langsung, serta tanya jawab langsung. Penganjur metode alamiah lebih mementingkan pemberian pajanan atau pemberian masukan yang terpaham. Di samping itu, penganjur metode alamiah cenderung berorientasi pada pengajaran berdasarkan pahaman. Artinya tidak menuntut siswa menunjukkan kemampuan produktif sebelum guru meyakini bahwa siswa memiliki kemampuan pemahaman yang memadai. C. Metode kompetensi komunikatif. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi Chomsky yang membedakan komponen bahasa menjadi dua bagian, yaitu kompetensi dan performasi atau unjuk perbuatan. Chomsky membedakan konsep performasi dan kompetensi dalam dua versi, yaitu versi kuat dan versi lemah. Campbell dan Wallace, Wismes dan Mundy mengemukakan bahwa kompetensi komunikatif meliputi yang pertama, kompetensi gramatikal, yang kedua, kompetensi sosialinguistik, yang ketiga, kompetensi kewacanaan, yang keempat, kompetensi strategi. Keempat, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Meskipun teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati dalam dunia keseharian. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.